Halo guys, kembali lagi di channel Gadget Box dan di video kali ini kita bakalan ngebahas sebuah internet rumah dari Orbit yaitu Orbit Star N1. Ini merupakan salah satu solusi buat kalian yang saat ini ingin memasang internet kabel di rumah tapi terhalang karena lokasi kalian itu tidak terjangkau oleh internet kabel maupun fiber optik. Maka Orbit Star N1 ini adalah sebuah solusi atau salah satu alternatif yang menurut aku cukup worth it buat dipertimbangkan. Dan ini merupakan modem WiFi atau bisa dikatakan MiFi, artinya di dalamnya nanti kita akan memasukkan kartu Telkomsel ya di sini dengan spesifikasi LTE Cat 4, kemudian dia WiFi-nya 2,4 GHz dan dia bisa digunakan up to 32 user. Nah, lebih lengkapnya kita langsung unboxing dan juga review aja. Dan kita juga bakalan tes kecepatan, kemudian tes untuk streaming di YouTube dan juga gimana sih pingnya kalau misalnya kita pakai untuk keperluan bermain game. Dan buat kalian yang sudah nggak sabar, yuk kita ngopi dulu sambil intro berikut ini. Oke, jadi ini adalah Orbit Star N1 internet rumah. Jadi warnanya hitam kayak gini. Ada dua antena di sini seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan di sini untuk packagingnya, di sini sudah ditulis juga pembelian Orbit Star N1 ini akan termasuk yang pertama modemnya sendiri. Kemudian kita mendapatkan adapter listrik tentunya untuk menyalakan si modemnya ini. Kemudian ada start guide, kartu SIM Orbit, jadi dalamnya kita sudah mendapatkan kartu SIM Orbit, kita tidak perlu beli lagi, dan tentunya ada kartu garansi. Selain itu kita juga dalam pembeliannya ini sudah termasuk paket data sebesar 150 GB atau 25 GB per bulannya selama 6 bulan. Nah, jadi packagingnya seperti ini guys. Untuk spesifikasinya sendiri kita bisa lihat di sini dia LTE ya, jadi kayak 4G gitu, Cat 4 dengan WiFi-nya ini 2,4 GHz standar WiFi saat ini dan dia up to 32 user. Untuk software sendiri kita bisa download melalui Google Play atau App Store untuk mengkonfigurasi si Orbit Star N1 ini. Oke, langsung aja kita buka ya. Oh, di sini juga ada keterangan bahwa modem ini adalah modem CPE router 4G ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya 4G CPE router. Oke, kita langsung buka aja boxnya. Oke, di sini masih segel. Jadi teman-teman perhatikan kalau misalnya dia baru di sini akan ada segelnya. Kita kletek dulu segelnya. Kita buka. Ya, kita sudah disambut. Di sini selamat Anda telah berada di Orbit. Oke, ini adalah merupakan guidance atau cara untuk memasang modem Orbit ini. Yang pertama adalah kita download aplikasi My Orbit-nya, kemudian langkah kedua kita unboxing, kita sudah unboxing ini. Kemudian yang ketiga adalah scan QR code pada kemasan SIM Orbit. Nah, jadi nanti kita bakalan buka. Jadi kita ambil dulu di sini nanti ada, nah di sini ada barcode guys, kita scan nanti ya pakai aplikasi Orbitnya tadi. Kemudian langkah keempat kita tinggal ikutin aja petunjuk pemasangan di aplikasi, nanti kita bakalan tes dan kita tinggal mendaftarkan KTP dan juga KK. Oke, kita udah tutup dan di sini petunjuk-petunjuk penggunaan aja. Dan ya kita sampaikan di sini ini nomor Telkomselnya seperti ini guys. Jadi udah didapatkan ini dari packagingnya. Ini sudah aku pasang juga kemarin dan ini adalah modemnya. Jadi modemnya bentuknya seperti ini, hitam, kemudian di depan ini ada tulisan Telkomsel Orbit dengan di sini ada indikator sinyal, kemudian ada indikator apa ini? Kayak LAN ya, LAN port, kemudian WiFi, paket data aktif atau tidak dan juga tombol powernya. Dan di bagian samping sini ini ada port untuk antena. Kita nanti akan pasang juga sekalian antenanya. Di sini ada dua antena. Jadi kita coba pasang aja. Set. Oke. Dan di sini ada ini lubang untuk exhaust ya. Jadi kalau misalnya panas jadi bisa keluar anginnya dari sini, dan di sini ada tombol WPS button di sini. Kemudian untuk tombol powernya atau on off-nya ada di sini di bagian sini.
Nah, di sini kemudian di sini ada tombol port untuk reset, ada port untuk tombol power, dan di sini ada 2 port LAN port ya, RJ45. Nah, di bagian bawah sini, nah di sini teman-teman bisa menemukan bahwa di sini ada slot untuk SIM-nya. Nah, jadi seperti ini portnya, di sini SIM-nya kita masukin ke sana itu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, dan juga di sini ada port untuk USB, micro USB ya. Nah, ini aku belum tahu nih gunanya untuk apa. Cuma di sini ada 2 port itu, kita tutup. Nah, seperti ini di close-nya. Dan di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada default SSID dan WiFi key-nya. Ini nanti bakalan berfungsi untuk mereset atau memprogram si MiFi router ini. Jadi teman-teman harus perhatikan kedua SSID dan juga WiFi key-nya ini nanti bisa kita setting melalui aplikasi Orbit. Oke, kita cek lagi di bawahnya ada apa. Di sini ada kabel RJ45 dan di sini kemudian kita mendapatkan adapter yang tadi sudah kita bilang. Dan ada kartu garansi selama 2 tahun. Jadi ini juga spesial bahwa untuk garansinya sendiri ini lumayan lama guys, itu di 2 tahun. Oke, jangan sampai hilang ini ya. Jadi kita bakalan bahas si modem Orbit Star N1 ini mulai dari cara penggunaannya, kemudian instalasinya melalui aplikasi Orbit, dan juga kita bakalan tes untuk kecepatan sinyalnya berapa, kemudian untuk jangkauannya berapa jauh untuk si modem yang satu ini ketika terhalang tembok atau tidak terhalang tembok, kecepatan seperti apa. Kemudian ketika kita gunakan streaming nanti seperti apa, dan ketika kita gunakan untuk bermain game apakah lancar atau tidak. Jadi simak terus video ini ya. Kita langsung bahas mulai dari yang pertama, yaitu adalah instalasi dari modemnya. Oke guys, jadi kita masuk ke langkah untuk aktivasi si Telkomsel Orbit Star N1-nya. Jadi yang perlu disiapkan adalah yang pertama si MiFi-nya sendiri, kemudian ada kartu Telkomsel Orbit prabayar yang sudah bandelingan sama si Orbit Star N1-nya, dan juga 1 buah smartphone. Nah, yang pertama kita nyalakan dulu si Orbit Star N1-nya. Di sini udah aku colokin di sini dan pastikan dalam keadaan on. Nah, kita tunggu dulu. Jadi ini ada indikator power, kemudian indikator datanya, ada indikator untuk WiFi-nya, ada indikator untuk LAN, dan ada sinyal strength-nya. Di sini kita tunggu. Sembari kita tunggu, kita download aplikasi yang namanya adalah Orbit, My Orbit. Nah, ini aku udah download. Teman-teman bisa mendownloadnya di App Store maupun di Play Store ya. Nah, setelah di-download, kita buka untuk aplikasi Orbitnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ya, dia untuk tampilan awalnya dia akan tulisannya selamat datang di Telkomsel Orbit. Nah, di sini kita klik aktivasi modem. Nah, ini akan diminta untuk scan QR code yang ada di kartu Telkomsel ini. Kita scan QR code-nya. Oke, nah nanti langsung otomatis akan muncul nomor kartu SIM, kemudian nama WiFi dan emailnya, karena ini kartunya udah bandelingan sama si Orbit Star N1-nya. Kita lanjutkan saja. Nah, kemudian kita login dengan nomor telepon. Kalau misalnya belum mendaftarkan, silakan didaftarkan dulu. Dan terakhir kita masukkan nomor KTP dan juga KK-nya. Kemudian setelah kita isi nomor KTP dan KK, kita centang untuk yang di bawah sini dan kita klik aktivasi modemnya. Nah, setelah itu ketika berhasil maka akan ada tulisan pendaftaran kartu SIM berhasil. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk aplikasinya akan memproses untuk proses aktivasi ya dari si modemnya. Dan di sini kita harus menunggu dulu beberapa saat, dan ya di sini sudah teraktivasi, dan di sini muncul untuk nama WiFi dan juga password WiFi-nya. Kita copy dulu ya. Nah, di sini setelah muncul ini langsung tampilan awalnya dari si aplikasinya langsung berubah ya. Ini di interface utamanya seperti ini, Telkomsel Home A060, dan di sini ada informasi terkait paket datanya. Nah, di sini juga ada banyak banget, kita akan bahas untuk aplikasinya. Sebelumnya kita akan konekkan dulu
dengan si modemnya. Nah, di sini akan muncul nama modemnya, yaitu adalah T-Cell Home A060 dengan passwordnya yang tadi sudah kita copy, dan kita klik join aja. Nah, setelah terkoneksi akan tercengang seperti ini guys, kita sudah bisa menggunakan si Orbit Star N1-nya. Oh ya, aku lupa informasiin ke teman-teman semua, setelah kita aktifasi modemnya melalui aplikasi Orbit tadi, kita restart si Orbit Star N1-nya dengan dimatikan dulu kemudian dinyalakan lagi. Nah, nanti baru si modemnya bisa kita gunakan. Kalau misalnya nggak di restart, itu tidak bisa kita gunakan. Nah, setelah di restart, ini akan muncul indikator-indikatornya guys, yaitu indikator untuk sinyal strength-nya. Jadi di daerahku sini ini untuk sinyalnya ini full ya. Dan di sini datanya juga jalan, sebelumnya warnanya merah sudah bisa digunakan artinya. Nah, di sini kita sudah connect kan, namanya ini adalah Telkomsel A060. Sekarang kita akan membahas untuk fitur-fiturnya dulu, tapi sebelum itu aku akan cek default speed-nya dulu ya. Jadi karena memang ini baru aku konekin, langsung aku cek untuk kecepatannya menggunakan aplikasi speed test. Kita dapat berapa guys? Jadi kita langsung tes uji aja untuk speednya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat secara real time. Untuk pingnya sendiri dia ada di angka 33, jadi lumayan kecil untuk pingnya. Sementara untuk download speednya ini ternyata di bawah 5 megabit per second ya di daerahku ya. Dan untuk upload speednya ya lebih tinggi dia. Kita tunggu sampai akhir berapa final resultnya. Oke, jadi untuk download speednya kita ada di 3,5 megabit per second, dan juga untuk upload speednya di 10,7 megabit per second dengan pingnya 33. Dan ya, itu tadi untuk speed test awalnya. Kemudian kita cek untuk aplikasi My Orbit atau Orbitnya ini tuh fiturnya apa aja. Jadi untuk tampilan awalnya tuh seperti ini guys. Untuk si Orbitnya tadi ada tampilan nama WiFi-nya, kemudian paket datanya yang saat ini sedang aktif yaitu di 25 GB. Kita lihat semuanya. Jadi kita memang package-nya bawaan bandelingan dari si Orbit Star N1 ini kan 150 GB atau 25 GB selama 1 bulan sampai ke bulan ke-6. Nah, kemudian untuk di bawahnya lagi di sini ada promo-promo ya yang bisa teman-teman lihat, dan juga kalau misalnya tertarik bisa dibeli. Ini banyak promo-promo menarik, dan di sini ada kode referral. Jadi kalau misalnya teman-teman mengajak teman, kalian akan mendapatkan tambahan paket data sebesar 5 GB. Itu untuk tampilan utamanya. Kemudian di menu sini ini ada beberapa settingan penting, yaitu ada pengaturan WiFi, kemudian ada pengaturan perangkat, website filtering, dan lain sebagainya. Kita mulai di pengaturan WiFi-nya. Nah, jadi di pengaturan WiFi ini kita bisa mengubah nama dan juga password dari WiFi ini. Kemudian di sini juga ada WiFi tamu. Sebentar aku redupkan dulu untuk kecerahannya biar lebih jelas. Jadi WiFi tamu ini kita akan membuat WiFi khusus untuk pengunjung rumah kita. Jadi bukan WiFi akses utama. Jadi password WiFi kita itu tidak diketahui oleh orang lain ya. Password WiFi utama kan sensitif banget. Jadi kita bisa membuat WiFi sendiri khusus untuk tamu, dan itu kita bisa berikan password yang berbeda tentunya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah pengaturan perangkat. Nah, pengaturan perangkat ini isinya adalah berapa perangkat yang sudah connect ke si modem Orbit Star N1 ini. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa atur perangkat-perangkatnya. Misal kita pengen melakukan blokir kepada salah satu perangkat yang pengen kita blokir, katakanlah anak kita sedang bermain gadget kemudian connect ke modem ini, kemudian kita pengen blokir untuk jaringannya agar tidak bisa bermain game, misalnya kita bisa blokir dari sini seperti itu. Dan di sini juga ada fitur favorit juga. Favorit ini juga kita memfavoritkan perangkat-perangkat yang memang sering kita gunakan gitu ya. Kemudian di sini juga ada fitur lainnya, ada website filtering. Nah, ini juga berfungsi banget untuk istilahnya parental control ya kalau untuk saya sendiri, karena kita bisa menambahkan beberapa website yang menurut kita patut untuk tidak diakses oleh
anak-anak kita misalnya. Jadi kita bisa setting di sini. Ini juga ada rekomendasinya kayak media sosial. Ini kita bisa langsung blokir aja. Jadi pada jam-jam tertentu itu kita bisa filter beberapa aplikasi agar tidak bisa berjalan ketika connect ke Orbit Star N1. Dan ini penting banget untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita. Apalagi kalau misalnya kita punya anak kecil yang sudah mengerti tentang gadget. Nah, kita batasin menggunakan si website filtering ini. Selanjutnya ada statistik pemakaian. Di sini kita bisa melihat statistik pemakaian kita dengan si modemnya ini selama kurun waktu tertentu. Kalau di sini dalam waktu bulan ya. Dan ya, untuk selanjutnya fiturnya ini ada ya bantuan, kemudian ada referensikan Orbit dan keluar. Oke, sekarang aku mau ngetes untuk streaming di YouTube ya, seperti apa untuk kualitasnya. Jadi kita coba aja untuk menonton video 4K HDR 60 fps. Nah, misal yang ini ya. Oke, jadi ini videonya udah aku tayangkan. Kita setting ke kualitas yang paling tinggi. Kita setting di sini, ini kan masih 480. Kita langsung pilih untuk settingan yang paling tinggi 2160 atau 4K ya. Ntar kita setting ke 4K, apakah dia akan patah-patah. Kita sudah setting di 4K 60 fps dan HDR. Dan bisa dilihat di sini bahkan tidak ada delay sama sekali. Bener-bener lancar untuk gambarnya, tidak ada stuttering ya. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Oke, dan ini aku udah nyoba untuk bermain game juga. Di sini aku bisa lihat untuk pingnya sendiri, di sini pingnya 60 milisecond ya. Jadi masih tergolong aman untuk digunakan untuk bermain game. Gak terlalu besar untuk pingnya ya. Jadi teman bisa lihat di daerahku sini untuk pingnya ketika kita gunakan untuk bermain game, si Orbit Star N1 ini lumayan kecil untuk pingnya. Jadi nggak masalah, kita tetap bisa lancar dalam bermain game. Dan aku udah tes juga, ini nggak ada misalnya patah-patah ketika kondisi rame juga. Jadi kecepatannya ini cukup oke ya, karena dia juga udah menggunakan kartu perdana Telkomsel. Jadi aman guys. Oke guys, jadi sekarang aku juga ngetes untuk kualitas speednya seperti apa. Ini aku udah connect ya ke Orbit Star N2-nya, dan ini jarak dari modemnya ini katakanlah modemnya aku taruh di lantai 2 dan aku tes di lantai bawah, katakanlah bisa terpaut jarak di 15 meteran. Dan gitu kita cek untuk speed testnya, kita dapat berapa. Kalau untuk sinyal sih masih strength ya, jadi kalau bisa kita lihat ini sinyalnya masih full. Jadi meskipun terhalang tembok, tapi dia masih bisa full ya, kalau misalnya punya rumah 2 lantai. Nah, sekarang kita tes aja ulang untuk kecepatannya. Wow, kecepatannya lebih ya guys. Berarti tadi di awal itu mungkin karena penempatannya belum terlalu bagus. Ini udah tempatnya udah aku posisikan ke atas tadi antenanya, jadi lebih stabil. Kita dapat di 8 megabit per second. Dan untuk uploadnya, oh iya lumayan jadi ya. Jadi memang untuk penempatan si modemnya itu berpengaruh banget ternyata dari kecepatan si si Orbit Star N1-nya ini. Jadi kita dapat pingnya 52 dan download speednya di 8 megabit per second, upload speednya di 4 megabit per second. Jadi cukup oke ya. Kita balik ke meja. Nah, untuk penempatan si modemnya sendiri, kalian usahakan ketika penempatkan modemnya itu dalam kondisi tegak seperti ini atau berdiri ya. Dan kalau bisa tempatkan modem Orbit Star N1 ini dalam posisi yang tidak terhalang tembok, atau ya di atas tapi tidak terhalang banyak tembok. Jadi kalau misalnya kita punya rumah 2 lantai, ya usahakan untuk si modemnya ini tetap leluasa. Jadi kalau misalnya kita ada di lantai 1, itu untuk sinyalnya tetap kuat begitu. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya dirasa si modem Orbit Star N1 ini terlalu fiturnya kurang lah, katakanlah, di sini nggak apa-apa karena banyak banget Orbit ini tuh mempunyai banyak varian MiFi-nya ya. Ada Orbit Star H1, kemudian ada Orbit Max, ada Orbit Star N1 juga. Nah, di sini juga dikasih tahu kelebihan-kelebihan dari tiap-tiap modemnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini katakanlah Orbit Star N1 ini masih terlalu limited untuk fitur-fiturnya, kalian bisa ngecek aja. Di sini ada modem yang sudah 5G, kemudian speednya udah di atas 150 Mbps, dan
Fiturnya banyak banget, jadi kalian gak usah khawatir, banyak banget fitur-fitur atau kelebihan-kelebihan di tiap device Orbit, jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Nah, jadi gimana guys? Tertarik gak buat beli Orbit Star N1 ini? Kalau misalnya setelah nonton video tadi kalian udah ada kepengenan buat beli Orbit Star N1 ini, aku juga sudah menyertakan link pembelian di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi buat kalian yang pengen beli Orbit Star N1, langsung aja klik link yang ada di bawah video review ini ya. Dan mungkin segini dulu untuk review Orbit Star N1. Semoga video ini membantu kalian semua. Dan kalau misalnya kalian pengen beli yang lebih baik daripada Orbit Star N1, aku juga udah sertain link untuk menuju ke website resminya Orbit. Kalian bisa pilih nih device-device dari Orbit yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian langsung aja cek di deskripsi video ini. Mungkin segitu dulu ya. Terima kasih buat yang udah like, kemudian yang belum subscribe juga terima kasih kalau misalnya udah subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasinya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.